Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak kelas 2A. Pada pagi hari ini, Ibu Guru Tri akan mengisi agama di kelas 2A. Nah, seperti biasa, silakan anak-anak siapkan alat tulis, buku paket agama, dan juga buku LKS agama. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk doanya, Ibu Guru pimpin langsung. Om Awiganamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tathastu. Swahu. Nah, kita sudah selesai berdoa. Sekarang pada pagi hari ini pasti kalian sudah sarapan, sudah mandi, dan juga sudah berpakaian rapi ya. Adapun pembelajaran hari ini yaitu tentang Trimurti. Nah, Trimurti itu terdiri dari dua kata, yaitu Tri dan Murti. Tri artinya tiga, dan Murti artinya kekuatan atau manifestasi. Jadi, dapat diartikan Trimurti adalah tiga kekuatan atau manifestasi dari ide Sang Hyang Widi untuk menciptakan, memelihara, dan memperlindung alam semesta beserta dengan isinya. Nah, apakah anak-anak kelas 2 tahu apa itu artinya pralina? Nah, jika tidak tahu, Ibu Guru akan jelaskan. Pralina artinya melebur alam semesta beserta isinya ya anak-anak. Adapun tujuan dari pralina adalah untuk menjadikan alam semesta selalu seimbang, tidak kelebihan ataupun tidak kekurangan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari Trimurti. Bagian-bagian dari Trimurti itu ada tiga ya anak-anak. Yang pertama yaitu Dewa Brahma, yang kedua Dewa Wisnu, yang ketiga yaitu Dewa Siwa. Nah, adapun fungsi dari Trimurti sebagai trikona yaitu Dewa Trimurti berfungsi sebagai trikona dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, Upeti. Upeti artinya mencipta, Seti artinya memelihara, dan Pralina artinya melebur. Nah, adapun dewa Upeti ini atau dewa pencipta ini yaitu Dewa Brahma, sedangkan Stiti itu Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa yaitu Pralina atau kita sebut dengan Dewa Pelebur. Nah, pasti kalian bertanya-tanya apa pengertian dari trikona. Nah, menurut trikona ini terdiri dari dua kata juga yaitu tri dan kona. Tri artinya tiga dan kona artinya kekuatan. Jadi trikona merupakan tiga kekuatan Sang Hyang Widi untuk mencipta, memelihara, dan melebur alam semesta beserta isinya. Ibu ulang sekali lagi ya. Jadi Dewa Brahma itu adalah dewa pencipta atau mencipta. Dan Dewa Wisnu itu adalah dewa memelihara atau bisa disebut sebagai sebutan Stiti. Dan Dewa Siwa itu disebut dewa pelebur alam semesta atau Pralina. Nah, adapun ciri-ciri dari Dewa Trimurti. Nah, yang pertama yaitu ciri-ciri dari Dewa Brahma. Ciri-ciri yang pertama yaitu senjata gada, kendaraannya angsa, bermuka empat. Muka dari Dewa Brahma itu ada 4 ya, atau kita sebut dengan catur muka. Dan yang keempat simbolnya itu api, warnanya merah, aksara sucinya Ang, saktinya Dewi Saraswati, penguasa arah selatan ya anak-anak, dan dipuja di pura desa atau balai agung,
Dewa Brahma adalah pencipta alam semesta beserta isinya, dari yang tidak ada menjadi ada. Beliau yang memberikan kita kehidupan sehingga kita dapat belajar, dapat bermain, dan juga dapat berdoa dan menolong teman. Untuk itu kita wajib memuja Dewa Brahma ya anak-anak. Jika misalnya Dewa Brahma tidak ada, mungkin kita tidak bisa bermain, tidak bisa belajar seperti sekarang, dan mungkin kita tidak bisa menolong sesama teman. Selanjutnya, ciri-ciri Dewa Wisnu. Dewa Wisnu yaitu senjatanya cakra, kendaraannya burung Garuda, bertangan 4 atau kita sebut dengan Caturbuja. Ini ya, tangannya itu ada 4 ya anak-anak. Nah, simbolnya itu air, warnanya hitam, aksara sucinya itu saktinya Dewi Sri atau Dewi Laksmi. Nah, beliau ini penguasa arah utara, dipuja biasanya itu di Pura Pusah ya anak-anak. Kalau misalnya kita sembahyang ke Pura Pusah, berarti kita sedang memuja Dewa Wisnu. Dewa Wisnu adalah pemelihara alam semesta beserta isinya yang disimbolkan dengan air. Air melindungi alam semesta dan dengan air manusia bisa hidup. Nah, jika misalnya air tidak ada, maka kehidupan ini tidak akan bisa berjalan karena sebagian besar kehidupan ini itu dari air ya. Kita tidak bisa hidup tanpa air. Karena apapun pasti memerlukan air anak-anak. Nah, air merupakan sumber kehidupan. Untuk itu kita harus menjaga sumber air agar tidak kekurangan air. Misalnya kita itu tidak boleh membuang sampah ke sungai supaya air itu tidak tercemar ya anak-anak, dan kelestarian dari air itu tetap terjaga seperti itu. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari Dewa Siwa. Dewa Siwa senjatanya adalah Padma Anglayang, kendaraannya lembu Nandini. Bermata 3 ya anak-anak. Ini matanya ya, 1, 2, 3. Matanya 3 atau disebut dengan Trinetra. Simbolnya angin, warnanya pancawarna, aksara sucinya Mang, saktinya Dewi Durga, Dewi Uma, dan Dewi Parwati ya. Dan beliau ini penguasa arah tengah. Dan biasanya beliau ini dipuja di Pura Dalam ya anak-anak. Biasanya kalau kita sembahyang ke Pura Dalam, kita itu memuja Dewa Siwa seperti itu. Nah, Dewa Siwa adalah pempraline atau melebur. Praline atau melebur ya anak-anak, di mana dewa ini yaitu melebur alam beserta isinya ya. Ini artinya melebur ini maksudnya itu manusia dapat meninggal dunia, binatang dapat mati, dan tumbuhan juga dapat mati. Semua itu adalah proses kehidupan yang tidak dapat kita hindari ya. Antara mati itu sudah menjadi takdirnya kita, pasti semua orang akan mati dan kembali kepada Sang Pencipta seperti itu anak-anak. Nah, berikut ibu berikan gambar dari senjata dari Trimurti. Tadi gambarnya itu kan kurang jelas, jadi ibu perjelas lagi ya anak-anak. Ini senjata gada. Senjata gada ini itu senjatanya Dewa Brahma. Dan yang kedua yaitu senjata cakra, itu senjatanya Dewa Wisnu. Dan yang ketiga senjata Padma, yaitu senjatanya Dewa Siwa. Nah, ini dia kendaraan dari Dewa Trimurti ya anak-anak. Ini angsa ya, ini angsa adalah kendaraannya Dewa Brahma. Ini Garuda, burung Garuda, kendaraannya Dewa Wisnu. Dan ini lembu, kendaraannya Dewa Siwa ya. Nah, selanjutnya ini adalah simbol dari Dewa Trimurti. Yang pertama yaitu simbol api. Simbol api ini adalah simbol dari Dewa Brahma. Dan yang kedua ini simbol air.
Air ini adalah simbol dari Dewa Wisnu. Dan yang terakhir yaitu angin. Angin adalah simbol dari Dewa Siwa. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Akhir kata Ibu tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.